Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Terpadu Naroid, tepatnya di rooftopnya. Bisa kalian lihat sendiri di belakang saya ini. Itu adalah kampus kita tercinta, yaitu UIN Bandung. Saya sudah lama sekali tidak upload video di channel ini. Mungkin ada sekitar 5-6 bulan yang lalu. Dan untuk kali ini saya akan upload lagi dengan judul atau dengan pembahasan tentang bisnis plan dan kunjungan saya ke pabrik tahu beberapa hari yang lalu. Oke, langsung saja pada videonya. Perencanaan bisnis saya yaitu adalah tahu barbel. Apa itu tahu barbel? Tahu barbel, kenapa kok dinamakan tahu barbel gitu kan? Karena tahu ini memiliki isi yang padat sehingga berat seperti barbel, dan juga dengan adanya campuran rempah-rempah pilihan membuatnya menyehatkan seperti barbel. Ya kan, seperti laki-laki nih ya kan, sering tuh ngangkat-ngangkat barbel biar ototnya gede. Kan di sini barbel berfungsi untuk membuat otot-otot gede. Nah, saya harapkan dengan adanya tahu barbel ini membuat otot-otot gede dan sehat. Untuk peluang pasarnya sendiri, melihat dari kompetitor-kompetitor yang berada di lapangan seperti ya ada yang jualan tahu pocong, tahu kuntilanak, tahu malaikat, itu banyak sekali macam-macamnya. Saya rasa masih terbuka luas untuk program tahu yang baru ini. Dan juga saya melihat banyak sekali peluang untuk bisa masuk ke dunia pasar. Untuk strategi pemasarannya saya lebih memilih berjualan dengan gerobak yang mungkin di tempat-tempat strategis seperti di depan kampus, depan sekolah, ataupun di depan pabrik yang ramai, ataupun di tempat-tempat di pinggir jalan yang ramai. Dan untuk promosinya sendiri maaf, bisa lewat pamflet, WhatsApp, Facebook, website e-commerce dan lain bisa. Dan juga untuk mempromosikannya, saya berencana untuk mengikuti event-event yang berada di kota Bandung ataupun di luar Bandung. Keunggulan produknya, satu, produk yang kami tawarkan tidak menggunakan bahan pengawet atau zat kimia yang berbahaya lainnya, sehingga sehat dan aman untuk dimakan. Yang kedua, produk yang ditawarkan memiliki ukuran yang besar serta rasa yang nikmat. Yang gede biasanya yang nikmat. Sedangkan yang ketiga adalah memiliki harga yang ekonomis yang dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat atau konsumen. Harganya murah. Berapa? Nanti di akhir. Untuk yang keempat, memiliki khasiat menyehatkan karena dicampur dengan beberapa rempah-rempah kualitas tinggi. Ya seperti yang kita ketahui juga, dahulu Indonesia itu dijajah karena Belanda pengen menguasai rempah-rempahnya gitu. Kenapa gitu kan? Pasti ada manfaat. Oleh sebab itu kita harus terus menggali dan memanfaatkan rempah-rempah tersebut agar kita bisa biar kita bisa sehat sih intinya. Kalau tubuh sehat bisa beribadah, kalau bisa beribadah bisa takwa, kalau bisa takwa kita bisa masuk surga, amin. Untuk bahan-bahannya sendiri, yang pertama adalah tepung terigu, yang kedua adalah pastinya tahu putih dan tahu coklat, yang ketiga daun bawang, yang keempat garam setengah sendok teh, yang kelima air mineral 175 ml. Sedangkan untuk sendiri, yang pertama bawang merah, yang kedua bawang putih, cabai rawit, kunyit, jahe, kemudian yang ketujuh adalah garam, dan yang kedelapan gula pasir, yang terakhir adalah Royco. Berapa harganya? Ini dia Rp5.000, murah sekali kan. Mangga dibeli kalau ada kesempatan mampir ke kedai kami. Sedangkan modal yang saya butuhkan atau yang saya sudah hitung-hitung beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu itu sekitar 7 juta lah. Sedangkan pendapatannya sendiri saya hitung juga setiap hari itu dengan target penjualan 100 tahu
itu bisa mencapai 4.330.000 dalam setiap bulannya. Jadi dalam waktu 2 bulan insya Allah sudah balik modal. Ya mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke skin berikutnya. Dadah. Untuk proses yang pertama, kacang kedelai ditakar ke dalam wadah yang disebut ember. Satu ember berisi 8 kg kacang kedelai. Kemudian kacang direndam dengan menggunakan air sekitar 3-4 jam. Setelah kacang kedelai mekar, maka selanjutnya kedelai digiling dengan menggunakan mesin giling selama 10-15 menit atau sampai 8 kg tadi hancur menjadi bubur atau menjadi adonan. Selanjutnya tahap perebusan kacang dengan menggunakan uap panas dari mesin uap selama 15 menit. Sesudah adonan kacang masak, maka selanjutnya adonan tersebut disaring untuk memisahkan sari kacang dengan ampas kacang dengan menggunakan kain khusus. Selanjutnya sari kacang tadi dibibit dengan menggunakan cuka tahu atau memisahkannya antara cuka tahu dan aci tahu. Setelah aci tahu dan cuka tahu berpisah, maka buang cuka tahunya. Lalu aci tahu dipindahkan ke dalam cetakan tahu khusus, lalu press aci tahu tersebut selama 8 menit. Sesudah dipres, tahu kemudian dipindahkan ke dalam wadah khusus yang disebut ebek untuk ditiriskan. Lalu tahu kemudian dipotong sesuai ukuran dan diberi garam. Kemudian tiriskan kembali tahu yang sudah dipotong tadi. Kemudian tahu digoreng selama 10 menit atau sampai tahu masak. Kemudian tahu siap dipasarkan. Selamat makan. Alhamdulillah juga kami sempat bertemu dengan pemilik pabrik tahu ini, yaitu Bapak Switno. Dia merupakan entrepreneur muda yang saat ini sedang menyelesaikan studi tingkat akhir di Unpad. Beliau sangatlah ramah, bahkan mau mengajarkan konsep-konsep dasar tentang usahanya. Mari kita doakan semoga beliau sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Dan tak lupa juga kami doakan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam ridha Allah, sehat walafiat, dan sejahtera dunia akhirat. Amin. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli tahu dari Bapak Switno ataupun ingin belajar tentang kewirausahaan dengan beliau, insya Allah kami akan sediakan link pada kolom deskripsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.